Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, langsung ke slide ya, saya sudah di timer. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pada tema yang baru di bulan misi, ya, menabur bagi misi. Saya hari ini rindu untuk berbicara kebenaran firman Tuhan tentang sebuah kisah yang mungkin saya terima ini sesuatu yang luar biasa. Judulnya adalah menabur di tanah asing, sowing in foreign lands. Kenapa kok kita bisa menabur di tanah asing? Tanah asing yang mana? Karena kita berbicara tentang menabur bagi misi. Saya akan coba jelaskan supaya kita nanti latar belakangnya, supaya kita bisa sampai kepada menabur bagi misi. Supaya saya gak bertele-tele gitu maksudnya ya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya seringkali bertele-tele di depan. Nah, itu tujuannya adalah supaya kita bisa mengerti semuanya. Kalau kita menabur di tanah asing itu tidak mungkin. Orang biasanya menabur ya di tanahnya sendiri. Baru kali ini saya mendapat judul menabur di tanah asing. Apakah salah? Ya tentu saja tidak. Karena itu terjadi di zaman Alkitab. Ada seseorang yang menabur di tanah yang asing. Bukan tanahnya sendiri. Bahkan tanah milik orang lain yang dikuasai orang lain, dimiliki orang lain. Dan dia menabur dalam kecurigaan, dicurigai hasilnya. Ini yang terjadi. Karena menabur bagi misi selalu mendapatkan perhatian, selalu dicurigai hasilnya. Dan kita akan membaca dalam satu ayat di sini untuk menabur di tanah asing di dalam Kejadian 26, judulnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Ya, boleh dikatakan di sana, saya bisa slide-nya, kalau tidak bisa nggak apa-apa, saya akan baca di sini. Di Kejadian 26 ayat 1-2 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Setelah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang aku katakan kepadamu. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sedang terjadi kelaparan yang dahsyat di sini. Kelaparan yang terjadi di tanah yang katanya adalah Kanaan, yang katanya adalah tanah sorga, yang katanya adalah tanah yang diberkati Allah, tetapi terjadi kelaparan yang dahsyat, dan itu bukan kelaparan yang pertama kali. Bukan pertama kali terjadi kelaparan di situ. Di situ dijelaskan bukan pertama kali, bahkan di zaman Abraham pun sudah terjadi kelaparan. Dan sehingga ada satu kerinduan bagi Ishak untuk bisa mencari sesuatu yang bisa mendapatkan penghidupan. Karena di sana tanah kering, terjadi kelaparan karena kekeringan, tidak bisa menanam, dan kita perlu makanan. Oleh karena itu dia berusaha untuk mengungsi. Tetapi Tuhan katakan janganlah pergi ke Mesir. Sehingga Ishak dia pergi ke Gerar. Ya. Realita yang terjadi saat itu adalah kalau terjadinya kelaparan dahsyat di tanah sorga. Seringkali kita mengatakan aku anak Tuhan, aku diberkati. Lagu terakhir mengatakan aku diberkati. Tetapi seringkali kita mengalami hal-hal yang dimaksudkan dengan kelaparan, kesulitan, penindasan, kekeringan dalam segala hal. Kita seringkali mengalami itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan terjadi di tanah sorga yang dikatakan Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu terjadi kekeringan. Apakah enggak salah nih Tuhan? Apakah janjimu itu janji kosong? Sehingga kau mengatakan bahwa engkau diberkati, kenyataannya kami mengalami kekeringan. Ini adalah sesuatu pengalaman yang berharga bagi kita semuanya. Supaya kita bisa memahami makna rohani yang terkandung di dalamnya. Supaya kita tidak langsung menyalahkan Tuhan. Karena satu pelajaran yang berharga. Realita yang terjadi dalam kehidupan kita dihadapkan kepada kelaparan, dihadapkan kepada kesulitan, apalagi dewasa ini. Saya tadi pagi berbicara tentang korupsi di Indonesia, mengikuti peringkat yang ke 99, angkanya skornya 37 dari 100. Saya berbicara tentang itu. Saat ini terjadi kelaparan yang dahsyat. Terus mengapa Allah melarang Ishak pergi ke Mesir? Kalau kita mengatakan bahwasanya kelaparan itu bukan pertama kali. Kalau terjadi sesuatu malapetaka, sebagai manusia kita mungkin cemas, ya itu manusiawi. Saya juga seringkali kalau ada masalah juga ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan. Bagaimana tidak?
Sawah-sawah saling mengering, gak bisa bercocok tanam. Gandum yang menjadi makanan pokok itu menjadi mahal kalau ada, kalau nggak ada makan apa. Itu yang terjadi dan seringkali juga terjadi kepada kita semuanya. Kalau kita mengalami hal itu, maka sudah menjadi naluri manusia untuk mencari sesuatu yang lebih hebat, yang lebih baik. Maka satu-satunya pikirannya kita lah pergi ke Mesir. Karena Mesir masih ada sungai Nil yang mungkin tanahnya subur. Itu pikiran manusia. Allah melarang Ishak pergi ke Mesir. Allah tahu bahwa pikiran manusia itu pasti mencari yang terbaik bagi pikirannya sendiri. Tergoda untuk pergi ke Mesir. Tetapi Allah melarang sehingga dia menetap di Gerar, di tanah Abimelek raja orang Filistin. Karena di Mesir pikiran kita itu banyak sekali kelimpahan. Sedangkan di Kanaan terjadi kekeringan. Di Mesir lebih menjanjikan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Ishak taat. Dia taat kepada firman Tuhan dan ditinggallah Ishak di Gerar, wilayah orang Filistin. Ada apa di Mesir? Kok sampai terjadi seperti itu? Next. Kenapa kok harus dilarang pergi Mesir? Ada apa di Mesir? Kalau kita bisa melihat ini, Mesir itu melambangkan ketergantungan kita kepada kekuatan manusia, pada kekuatan kita. Tempat yang teraman dan untuk mendapatkan kekuatan itu adalah di Mesir, karena kita bisa bergantung dengan logika kita sendiri. Tetapi di sini Allah menguji supaya Ishak bisa mengandalkannya di dalam segala hal, bukan dengan sistem dunia yang menjanjikan. Tuhan mau Ishak itu bergantung kepadanya. Makanya dia melarang dia untuk pergi ke Mesir. Yang kedua adalah supaya kita, yang kedua next, ya, Tuhan ingin menguji dan meneguhkan iman Ishak. Karena apa? Dengan kondisi logika yang tidak masuk akal. Kalau kita ngomong logikanya, di Mesir itu subur. Ya, sama seperti Abraham dan Lot memilih mana? Daerah Sungai Yordan yang subur. Sama, kita pun juga seperti itu. Kalau terjadi kekeringan, kesulitan, kita akan mengandalkan kekuatan logika sendiri. Oh, di sana pasti bisa tolong. Oh, orang itu pasti bisa tolong. Oh, si A akan bisa tolong. Oh, Pak Gembala akan bisa tolong. Tetapi Allah mengatakan jangan pergi ke Mesir. Allah ingin menguji iman dari Ishak. Apakah Ishak taat kepadanya atau tidak? Karena iman yang dewasa tidak diukur dari seberapa cepat kita lari dari kesulitan, tetapi seberapa teguh kita tinggal dalam kehendak Tuhan meski dalam keadaan yang gersang. Bisa dipahami? Seringkali kita mau berlari. Saya ini pelari. Jadi kalau ada kesulitan, lari aja. Pelari namanya. Melarikan diri dari masalah, tetapi tetap dikejar masalah. Yang seringkali terjadi adalah seperti itu. Janji Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, apakah itu satu kebenaran? Karena kenyataannya terjadi kelaparan. Kenyataannya tidak menjanjikan. Itulah kenapa iman Ishak diuji di sini. Bagi Tuhan untuk mengubah kekeringan menjadi subur, itu masalah yang simpel, masalah yang sederhana. Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Tetapi di sini iman diuji. Kadang-kadang dia harus mempertahankan iman, harus taat sampai terakhir. Apakah Ishak taat atau tidak? Ya, janji imannya untuk bergantung kepadanya, bukan kepada sumber daya duniawi seperti Mesir. Yang ketiga ada Tuhan ingin memberkati Ishak di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, di dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Situ kuasa Allah akan kerja semakin nyata. Janjinya, penggenapan janjinya akan kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ini posisi tinggi di pabrik, saya posisi tinggi sebagai pejabat, saya tahu, kalau posisi tinggi di pabrik, Tuhan memberkati luar biasa. Oh bisa, gaji tinggi, posisi tinggi, semua tercapai, semua fasilitas diberikan, bisa, gak ada masalah. Tetapi pada saat kita tidak punya posisi apa-apa, pada saat kita menjadi orang biasa, pada saat kita menjadi buruh biasa, dan hanya satu-satunya mengandalkan Tuhan, disitulah iman kita diuji. Sama seperti Ishak,
Dia bisa lari ke Mesir dan mengandalkan Sungai Nil. Tetapi dia lebih lari ke Gerar di tanah yang masih gersang. Di situ Allah memerintahkan untuk menabur. Karena berkat Allah ini bukan ditentukan oleh kondisi dan situasinya. Berkat Allah itu ditentukan dari kuasa Allah sendiri. Masih ingat zaman COVID-19? Kita orang-orang biasa yang gak punya bisa beli vaksin, gak bisa beli vitamin yang mahal-mahal pada waktu pertama kali. Dan kita tidak bisa karantina sendiri karena di rumah ya mepet tetangga kanan kiri. Kalau kena sebelah ya pasti kena. Bandingkan dengan orang-orang yang punya duit, yang punya villa di bukit-bukit. Mereka bisa karantina sendiri. Mereka bisa beli vitamin yang mahal. Mereka bisa melakukan apa saja demi membeli kesehatan. Tetapi kenyataannya, ada banyak dari mereka yang binasa. Dalam arti meninggal gara-gara COVID. Sedangkan anak Tuhan dia banyak, gak tercatat. Dan mereka tercatat gitu ya. Tuhan meluputkan. Kadang-kadang di dalam situasi kondisi kita diluputkan. Tetapi kadang-kadang kita juga harus mengalami. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam kondisi seperti ini, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, situasi yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan mau memberkati. Filistin ini menjadi yang keempat adalah Filistin menjadi tempat ujian dan karakter yang menjadi kesaksian bagi Ishak. Kenapa kok begitu? Coba tanya Pak Gembala atau Pak siapa yang di belakang? Ira, kalau Jim ngangkat 200 kilo, namanya sakit gak? Sakit. Ya Wira ya, sakit. Tetapi karena biasa dia kuat dan ototnya menjadi kuat. Saya berkesempatan untuk bisa latihan 1 minggu 1 kali. Makanya kan badannya gak gemuk-gemuk amat kan. Ya, push up ada olahraga 1 jam. Saya bisa pull up, di sini ada pull up 2 tinggi 1 pendek. Saya pikir pendek itu apa ya? Saya pull up pertama kali ngangkat badan saya, aduh gak kuat. 1 kali begini gak bisa. Tapi akhirnya saya bisa 3 kali. Push up saya bisa 15 kali. Ya. Akhirnya saya belajar, ada seorang teman mengatakan pakai push up Australia aja. Apa namanya, chin up atau apa begitu. Yang pendek aja. Saya pakai yang pendek 15 kali. Keren kan? 15 kali saya pakai chin up. Pull up saya bisa 3 kali, belum bisa lebih. Push up 20 kali. Kondisi situasi itu karena exercise. Iman juga diuji, tempat ujian. Dan kalau kita lulus menjadi kesaksian. Bagaimana tidak Ishak di sana diuji dalam kondisi situasi yang terjadi kelaparan di sana, dan Ishak harus di sana menanam dan seterusnya dengan masyarakat Filistin, masyarakat Gerar yang iri hati, yang dengki, karena hasilnya di ayat yang pertama tadi kita baca 100 kali lipat. Iri, ada perselisihan tentang sumur. Nah, saya nggak bahas di sini. Nanti ada waktu ke sesi sendiri. Tetapi pada saat dia ditempatkan di tanah asing, dia menuai banyak. Itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, menguji karakternya Ishak. Saudara tahu kenapa? Ishak ini menakut. Supaya dia tidak dibunuh oleh Abimelek, dia mengakui istrinya yang bernama siapa? Ribka ya. Ribka diakui sebagai adiknya. Tetapi Abimelek melihat dia sedang berjumbu, akhirnya dia tahu bahwa Ribka adalah istrinya. Itu menunjukkan bagaimana perubahan karakter dari Ishak. Sudah diuji, kemudian karakternya diubah menjadi karakter yang pemberani. Dan dalam kondisi kelaparan itu Tuhan hadir dan setia. Bahkan di masa-masa susah, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Nah, baik, lanjut supaya waktunya jalan terus ya. Kita menginjak pada hukum tabur tuai. Sekilas Bapak Ibu sudah tahu bahwa kondisi situasi ini memang tidak mengenakan. Bagaimana bisa menabur di tanah yang gersang, bagaimana bisa menabur di tanah Filistin. Tapi saya sebelumnya melihat hukum tabur tuai. Kita lihat dulu Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya.
bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalimat terakhirnya enak. Kalimat awalnya, aduh, itu kesengsaraan. Kenapa? Kita akan kupas ayat ini. Dia menabur di tanah itu. Tanah itu adalah tanah yang kering. Tanah itu adalah tanah yang tandus. Tanah itu adalah tanah yang tidak bagus. Kalau kita bisa melihat di sini, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah alasan mengenai resiko. Next, coba, oke. Sangat berisiko dan tidak logis. Saya belum pernah menjumpai seorang petani menabur di tanah yang kering. Kalau ada, saya tak belajar. Ada seorang petani di tanah tandus pecah-pecah, kemudian ditanami. Itu mustahil, hal yang mustahil, gitu kan katanya. Dan sangat berisiko untuk tidak berhasil. Gagal panen itu pasti. Karena apa? Tanah kering. Susah. Kemudian yang kedua, kalau toh dia harus menanam, maka dia harus bekerja keras. Perlu keberanian untuk melakukannya. Itu adalah secara risiko. Satu keputusan yang sudah diambil, maka dia harus mengupayakan dan bekerja keras supaya benih yang dia tanam itu bisa tumbuh. Saya nggak tahu bagaimana caranya, entah itu dipatungi, entah diapain. Ya sekarang kan banyak modelnya, ditutupi segala macam. Tetapi Ishak akan bekerja keras supaya benih itu bisa tumbuh, supaya benih itu bisa menghasilkan. Dan kita melihat kenyataannya, dia menunjukkan etos kerja yang sangat kuat dan hasilnya itu sangat luar biasa. Tadi kita membaca hasilnya 100 kali lipat. Di tanah yang kering hasilnya 100 kali lipat. Di tanah yang tandus hasilnya 100 kali lipat. Kalau saya mengatakan ini bukan pencapaian dari manusia, saya yakin manusia tidak bisa melakukannya. Untuk menghasilkan 1 kali saja susah. Dan dikatakan di sini 100 kali lipat. Kita bisa membayangkan di tanah kering, di tanah tandus, menghasilkan dengan kerja keras, dia menghasilkan 100 kali lipat. Hasil yang sangat luar biasa. Maka saya katakan adalah hasil supranatural yang dikerjakan Allah. Manusia nggak mungkin bisa melakukannya. Karena itu tindakan yang sangat-sangat tidak logis. Dan itu sangat mengejutkan. Baik Ishak sendiri maupun orang-orang Filistin. Menabur dengan kondisi tanah gersang. Dia bisa memberikan hasil yang luar biasa. Hasil yang sangat maksimal. Kenapa? Ada iman karena Allah yang menyuruh. Dan ada tindakan iman. Meskipun mata logikanya, mata jasmaninya tidak melihat itu satu kemungkinan, satu potensi yang baik. Tetapi dia mengerjakannya dengan taat. Tadi katakan ujian iman, di sini teruji imannya. Dan dia bisa menabur dengan hasil 100 kali lipat. Galatia dalam ayat 7 mengatakan begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena hukum tabur tuai ini makna rohani yang terkandung di dalamnya. Apa yang ditabur dia tuai. Apa tabur jagung keluar jagung, nanam padi keluar padi. Menanam pohon mangga ya akan menghasilkan buah mangga. Menanamkan damai sejahtera akan mendapat kawan banyak. Menanam kebencian akan banyak terjadi perpecahan. Ya toh? Menanamkan ketaatan akan mendatangkan berkat. Menanamkan dosa akan menjadikan kehancuran. Itu kenyataan. Hukum tabur tuai. Karena apa? Apa yang ditabur orang itu adalah yang dituainya. Karena setiap tindakan itu memiliki konsekuensi logis, konsekuensi yang harus dilaksanakan, konsekuensi dari tindakan itu. Itu adalah satu pilihan yang kita harus ambil. Karena apa? Karena setiap jenis benih itu akan menentukan hasil. Gak mungkin menanam padi akan keluar jagung. Setiap benih akan menentukan hasil. Begitu juga di dengan misi. Misi yang sekarang ini dilakukan karena kita menabur untuk misi. Ya, misi itu kalau menabur tidak harus dalam bentuk uang. Pak Gembala juga sudah sampaikan hal itu berkali-kali.
Jadi jangan berpikiran sempit, oh misi, duit mana ini, duit mana. Tapi syukur, puji Tuhan, kalau saudara bisa tergabung dalam tim misi. Saudara bisa menyediakan logistiknya, itu sudah misi. Saudara ikut serta berpartisipasi di dalamnya, berangkat. Saudara menggunakan skillmu. Aku yang setir. Aku yang WL, yang memimpin pujian, yang menggunakan firman. Itu juga misi. Ada sebuah gak, Bapak saya cuma hanya bisa berdoa. Ya berdoa untuk membawa dampak yang besar bagi pertobatan jiwa-jiwa. Itu juga bagian dari misi. Dan misi yang saya katakan di sini bukan misi yang terorganisir saja. Ya, misi terorganisir ada seperti CNN kan misi yang terorganisir. Tetapi ada misi-misi pribadi. Misi-misi yang di dalam komsel misalnya. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu sekarang untuk lakukan, lakukannya lah. Yang penting akan ada hasilnya. Dan hasil yang paling kelihatan, yang paling ketok, kalau kita menabur uang. Uang kan hasilnya kelihatan. Menabur uang kan tumbuh uang kan. Jadi kalau semakin kaya, diberkati dengan kaya, semakin kaya, tambah kaya, dan sangat kaya, itu kelihatan. Kalau menabur uang, saya hanya katakan begitu. Ya, lanjut. Oke. Tetapi semuanya itu mengandung satu proses. Next. Tidak bisa kita menabur sekarang langsung menuai hasilnya sekarang. Karena apa? Bersabarlah sampai Tuhan datang. Lihatlah para petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ada jeda waktu, ada proses waktu. Nggak bisa instan sekarang nabur besok panen. Setiap taburan saudara, pada saat saudara tidak bisa menuai, Allah mengatakan sampai Tuhan datang. Berarti sampai kekekalan. Ada yang kita tabur, yang hasilnya kita peroleh di kekekalan. Ada yang kita tabur dalam bentuk material, yang hasilnya kita bisa peroleh secara langsung. Kita akan bahas nanti ya untuk hal ini. Tetapi pada saat dikatakan sampai Tuhan datang, para petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Apa yang kita tabur itu yang sampai kekekalan. Nanti kita akan bahas di kemudian hari. Yang jelas di sini kita menabur tidak langsung mendapatkan hasilnya, tetapi ada proses yang terjadi. Pak, kalau nabur duit, saya kan bukan orang kaya, Pak. Saya bukan orang yang mampu, Pak, yang duitnya banyak. Janda yang memberikan 2 peser itu dihargai dengan luar biasa. Tetapi kita bisa belajar di sini. Ada satu jemaat yang didirikan oleh Paulus, yaitu jemaat di wilayah Makedonia. Itu antara jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan jemaat di Berea. Ya, nanti kita bisa baca di Filipi 1 dan 1 Tesalonika 1, di Berea itu kisah Rasul. 3 jemaat di wilayah Makedonia ini menjadi contoh. Next. Contoh bagi kita. Mereka sangat miskin. Coba kita ya. 2 Korintus 8 ayat 1-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, sekalipun mereka dalam ujian berat oleh penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa. Jadi tidak harus menunggu kaya untuk bisa memberikan hasil yang luar biasa. Di tengah kekurangan mereka bisa memberi karena mereka sangat mengasihi dan mempunyai iman. Mereka memberi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Karena mereka punya kasih, karena mereka punya iman. Yang kedua, mereka memberi dengan sukacita, bukan dengan paksakan. Dikatakan ya mereka sangat miskin, tetapi mereka memberi. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Makso memberi. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak supaya Paulus menerima itu. Karena itu disebut sebagai kasih karunia. Mereka mau ambil bagian di dalam pelayanan orang-orang kudus. Sangat miskin dikatakan di ayat sebelumnya. Tetapi kita melihat orang ini, jemaat Makedonia, Filipi, Tesalonika maupun Berea adalah jemaat yang luar biasa. Mereka memberi lebih daripada yang Tuhan berikan. Next. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami.
Saya memang bold itu memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kenapa? Pada saat kita merasakan syukur kepada Tuhan, pada saat kita menikmati kasih karunia Tuhan sudah menebus kita, kita mempersembahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan, maka yang lainnya itu tidak akan menjadi berat. Yang lainnya itu hanya seharusnya, oh Tuhan mau minta apa? Saya kasih. Karena kunci yang pertama adalah karena dia memberikan diri mereka kepada Allah. Kalau kita memberi diri kita kepada Allah, total semua yang kita miliki mau Tuhan pakai. Total yang kita miliki kalau Tuhan menghendaki untuk dipergunakan. Itu kalau kita memberi diri kepada Allah. Karena itu adalah kuncinya. Kuncinya adalah memberi diri. Sehingga yang lainnya itu kecil. Sehingga dikatakan sangat miskin, sangat menderita. Mereka kasih, bahkan memaksa untuk menerima si Paulus ini. Luar biasa. Saya lihat ini, wow, Makedonia. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian adalah hasil dan tuayan dari penaburan di Makedonia. Dia menjadi teladan bagi gereja-gereja yang lain, termasuk di Korintus. Ya, Allah memberikan tuayan. Dia cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Apa yang menjadi keperluan dari jemaat-jemaat di Filipi, Tuhan memberikan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus dipenuhi semua. Dan saya yakin bukan hanya di Filipi, di Tesalonika juga, di Berea juga. Karena jemaat Makedonia itu menjadi contoh di dalam pemberian misi yang luar biasa bagi pelayanan orang-orang kudus yang dikerjakan oleh si Paulus. Ini yang luar biasa. Sekarang kita belajar bagaimana menabur di tanah yang asing. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, pelayanan misi yang dilakukan oleh CMN itu menabur di tanah asing. Kita gak menuainya karena saya tidak tahu. Kami juga melakukan di komsel-komsel, apalagi dulu di Sedokare, banyak yang kami lakukan di daerah Wonosunyo, di daerah sebelah Gunung Lusi, sebelah Lusi apa namanya? Ya di sana Porong lah. Dulu Tocor ya sama Pak Paulus. Luar biasa. Terakhir kami sama Pak Hadi mencoba mendirikan posyandu lansia. Sudah rekap semua rencananya sudah, ternyata tuntutannya banyak. Waduh, terlalu besar biayanya. Kami batalkan. Ada Pak Hadi jadi saksinya. Kami batalkan. Saya dengan Pak Dwi waktu itu. Cuma kita melakukan misi-misi yang lain. Baik di Komsel yang lama, di Sedokare maupun sekarang di Tastika. Ada Widow Care, ada banyak sekali. Itu semua dilakukan untuk misi. Misi Komsel juga bisa menjadi misi pribadi. Ya, kita memberikan kondisi seperti ini, seperti menanam di tanah yang asing, menabur di tanah yang asing. Kalau kemarin saya mengatakan menabur kok di lahan orang lain, apa yang kita dapat hasilnya? Gak mungkin gitu loh, apalagi menjadi 100 kali lipat, kali ganda gitu ya. Tetapi di sini katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang saya maksudkan begini, sudah menabur aja, sudah lakukan aja. Nanti ada orang lain yang menyiram, silakan mau disiram. Saya menabur orang, mencoba untuk memberikan, mengenalkan Kristus. Orang yang lain yang akan menyiram, silakan. Tetapi kita lihat di sini kuncinya adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang saya ingin tekankan, kalau Allah memberikan pertumbuhan, kalau Allah yang menumbuhkan, itu berarti Allah juga yang memberikan buahnya. Amin. Kalau Allah yang memberikan pertumbuhan, itu berarti Allah juga yang memberikan hasilnya. Kalau tidak tumbuh gak bisa menuai. Tapi kalau Allah yang memberikan pertumbuhan, maka hasilnya juga disediakan oleh Allah. Apakah kita pusing mau memikirkan itu? Gak usah dipikirin. Itu hukum dari Allah. Ngapain juga kita pusing? Yang penting menabur. Melakukannya Allah yang memberikan pertumbuhan.
Allah yang memberikan hasilnya, buahnya. Sehingga tidak heran kalau Ishak menuai 100 kali lipat ganda. Apa yang dilakukan Ishak itu di tanah yang gersang itu bertentangan dengan logika manusia, logika duniawi. Hal ini mengandung makna rohani bahwa ketaatan yang sejati seringkali menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi dunia. Menabur kok atau nama ketan. Tapi Tuhan bilang lagi, ya udah, menabur saja. Karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena Allah yang menyediakan buahnya. Sehingga kita bisa memanen hasilnya. Wilayah Gerar bukan wilayah yang subur. Wilayah Gerar adalah wilayah yang tandus. Dan itu adalah bukan tanah yang dijanjikan Allah. Karena tanah yang dijanjikan adalah Kanaan. Tetapi Ishak menanam di sana. Bukan tanahnya sendiri, tanah Abimelek. Sehingga mereka memantau tanah itu. Karena kepemilikannya di Abimelek. Dia pantau hasilnya. Sampai 100 kali lipat mereka kaget. Kok bisa ya? Ini mengandung arti bahwasanya kita seringkali menabur kekristenan, menabur. Pada saat menuai hasilnya sudah kelihatan. Itu dicurigai. Seringkali kan? Mengkristenkan. Sama. Dia di tanah Gerar, di tanah Filistin. Menabur. Pada saat dia menuai hasil 100 kali lipat. Ada banyak masalah mereka ditekan. Kita menabur. Tujuannya baik. Niat baik. Tetapi dicurigai. Mengkristenkan. Dicurigai. Memindahkan agama. Itu kenyataan. Sama seperti Ishak. Yang menabur di tanah Gerar, di tanah Filistin. Dia dicurigai. Karena apa? Tidak mungkin. Tetapi taat itu dia melampaui akal sehat. Ya, kalau kita mau jujur, kelaparan yang terjadi di wilayah Kanaan lebih enak di wilayah Mesir. Menabur di wilayah Mesir itu rasional sekali. Tetapi kita diminta Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menabur di lingkungan yang susah. Kita percaya pada janji Allah, bukan kepada hal yang lain. Sehingga kita bisa menuai hasilnya. Karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Pada saat Allah memberikan pertumbuhan, Allah juga memberikan buahnya. Amin. Halo. Amin. Haleluya. Terus bagaimana caranya menabur, Pak? Caranya menabur adalah dilakukan dengan kerelaan. Ya rela. Berapapun rela. Seperti janda yang punya dua peser. Dia rela. Tapi itu sudah seluruh kehidupannya. Kalau gak rela gak usah. Gak ada paksaan. Di sini ya. Ada mau melakukan misi sendiri silakan. Ada ikut serta di dalam misi gereja CMN silakan. Apapun kita kerjakan sesuai dengan panggilanmu. Lakukan. Menabur tidak boleh ke kanan ke kiri. Gak boleh dong menoleh ke kanan ke kiri. Ada siapa ya? Noleh kanan, noleh kiri. Supaya dapat dilihat orang noleh kanan. Maju ke depan. Oh, gak mungkin. Ya. Dia menoleh ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang ketiga dilakukan dengan mundur. Kalau menanam padi kan mundur ya. Gak mungkin menanam padi maju ke depan. Saya aneh. Apa filosofinya? Jangan ingin menonjol. Berjalan di depan supaya semua orang melihat. Kalau kita sedang menanam. Kalau bisa jangan kelihatan kalau kita sedang menabur. Ya, itu Tuhan sendiri yang mau memberikan kita perlakuannya. Supaya semua orang tidak tahu. Karena apa? Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan dan panennya yang luar biasa. Dikatakan berkat di tanah asing adalah kesaksian akan kuasa Tuhan. Suatu berkat yang menantang nalar. Kadang-kadang kita tidak punya. Gak memiliki apa-apa. Tuhan mau kita menabur, ya menabur. Tuhan kita berangkat, ya berangkat. Saya sendiri juga tidak bisa melakukannya karena beberapa tawaran untuk keluar dari Jawa. Untuk misi, saya tolak. Gak bisa kalau keluar Jawa, apalagi dalam 1 minggu, 2 minggu keluar Jawa, wah susah itu. Tapi di sini kita melihat bahwasanya Gerar itu bukan tanah yang baik. Menabur di tanah asing
menabur di tanah asing dan menuai hasil yang luar biasa dengan sukacita, tidak menoleh ke kanan ke kiri dan melakukannya dengan mundur. Terus bagaimana cara orang menabur, Pak? Dengan kelimpahan tadi sudah. Kemudian bagaimana kalau menabur di tanah Filistin? Terakhir, ya. Next. Menabur di tanah asing Filistin dapat menggambarkan menabur di tempat yang luar lingkungan atau komunitas kita, seperti menabur di ladang yang belum pernah dikenal. Atau melintas di sini kita punya tim yang dahsyat seperti itu. Kita menabur dengan lintas budaya. Ada petani yang meninggalkan ladangnya yang nyaman, yang subur. Ada petani yang meninggalkan tempatnya. Dia mencoba ke tempat yang baru yang tidak tahu kondisi tanahnya. Dia mencoba ke tempat yang baru di mana penduduknya juga nggak tahu, yang bahasanya mungkin nggak tahu, yang berbeda. Dia harus belajar dari nol dan membangun kepercayaan kembali dari masyarakat sekitar, beradaptasi dengan lingkungan, keluar dari komunitasnya sendiri untuk mengenalkan misi budaya. Kamis yang lalu kita bisa melihat bagaimana sekelompok orang, ujung tombak, The End of Spear, film yang kita tayangkan kemarin, dari zona nyaman dia ke suku, salah satu suku, sampai mereka semua mati. Dilanjutkan dengan istri dan anak-anaknya. Inilah yang saya katakan misi. Menabur di ladang yang belum pernah dikenal. Menabur di tanah asing. Seringkali orang melakukan seperti itu. Dan kita lihat ada banyak orang yang melakukannya. Membangun dari nol, keluar dari komunitasnya sendiri. Kemudian yang kedua, menabur di hati yang asing atau penginjilan pribadi yang belum pernah mendengar Injil. Saya pernah saksikan di tempat ini. Pada suatu peristiwa saya didatangi oleh seseorang sekwan. Dikatakan, Pak, saya mau mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Saya mau gugat suami saya di pengadilan. Kenapa digugat? KDRT. Saya dipukulin. Saya beberapa kali masuk rumah sakit. Ketika saya berbicara ke ibu saya malah mengata-ngatai saya dalam tanda kutip. Kata-kata yang menunjukkan situasi yang tidak enak. Dia sangat tersinggung dengan ibunya, mau membunuh ibunya. Pada saat dia sengsara, kondisinya dia ditekan, kondisi seperti itu. Di rumah dia hajar, tidak dihargai oleh suaminya, tidak dihargai oleh anaknya, sehingga dia gugat cerai suaminya. Pada waktu dia mau mengundurkan diri ke saya katakan, ya sudahlah, berserah. Kita berdoa, meskipun dia orang asing, dengan identitas yang asing. Saya sempat bilang, loh, ada Tuhan tak, Pak? Saya kok gak kenal Tuhan? Saya kaget dengan jawaban itu. Dengan atribut yang dia lakukan, saya kaget dengan jawaban itu. Saya katakan, saya sendiri juga gak kenal Tuhan. Kenapa kok saya langsung katakan begitu? Responnya kalau saya mencoba sesuatu yang lain, dia pasti akan semakin defensif. Sehingga langsung saya ngomong, saya juga gak kenal Tuhan. Siapa Tuhan itu saya juga gak kenal. Dia bingung, lu katanya pendeta. Kok gak kenal Tuhan? Iya, saya gak kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal saya. Saya bisa mengalami Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Saya gak kenal Jokowi, tapi saya menikmati fasilitas yang diberikan oleh Jokowi. Itu gambarannya. Saya katakan saya tidak pernah mengenal Tuhan, siapa Tuhan. Tetapi yang saya kenal dengan sebutan dia adalah Bapa. Saya gak tahu apa yang harus, bagaimana hubungan antara anak dan Bapa. Saudara tahu sendiri. Kalau saya ngomong sama Bapak, saya tidak perlu cuci tangan. Kalau saya ngomong sama Bapak, saya nggak perlu pakaian bagus. Saya ngomong sama Bapak pada saat saya perlu, saya ngomong. Tidak ada aturan tersendiri untuk saya ngomong dengan Bapak. Makanya saya tidak kenal Tuhan, saya kenal Bapak. Dan saya mengalami Bapak. Itu misi dari hati yang asing. Dan seringkali kita bisa diperhadapkan kepada orang-orang seperti ini. Bagaimana respon Anda? Oh tak, nanti takkan ya konsultasi dengan Pak Gembala aja. Enggak, itu ladangmu. Itu yang harus Anda kerjakan, harus Anda lakukan. Jadi jangan pernah menolak apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu, meskipun kecil. Saya tidak tahu sekarang saya sudah menanam atau saya sedang menyiram. Tetapi saya yakin bahwa Allah yang berikan pertumbuhan suatu saat akan ada panen. Karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Ketiga, terus saja ya, adalah menabur di ladang yang tidak diperhatikan.
Kadang-kadang ada ladang-ladang yang bukan subur, ada ladang-ladang yang tandus, ada ladang-ladang yang kumuh yang penuh dengan semak belukar. Ada ladang-ladang yang tidak dikenali orang dan orang jijik mau ke sana. Kalau saudara terpanggil untuk melakukannya, lakukan. Kalau saudara terpanggil untuk menabur di ladang yang tidak diperhatikan, adalah pelayan kemanusiaan, silakan. Ada banyak yang bisa lakukan, tidak harus besar. Pak Samuel yang khotbah kemarin 2 minggu lalu, dia mengambil pelayanan ini, memberikan makan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Mereka memberi makan. Apakah memperkenalkan Yesus? Dia tulis Yesus di sana. Orang bisa baca sendiri, tidak harus dengan segala sesuatu, tetapi ada baiknya kalau disampaikan. Tuhan memberkati, Yesus memberkati. Ada banyak orang yang terpinggirkan dan dia hanya butuh makanan. Orang lain bisa melakukannya. Kenapa orang Kristen tidak bisa melakukannya? Ini adalah satu ladang yang terhilang. Ladang yang kumuh, ladang yang tidak mau orang lain ambil bagian di dalamnya. Ladang yang terlantar, masyarakat yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita. Seringkali kita mengatakan keefisien Pak. Itu pikiran manusia. Kenapa? Manusia berpikir, aku menabur sekarang, bisa menuai sekarang. Begitu. Lebih enak kalau menabur ke orang langsung dapat jiwa, langsung menjadi jemaat di tempat ini. Tetapi seringkali kita mengatakan tidak efisien, karena yang kita tabur belum tentu kita yang menuainya. Orang-orang yang terpinggirkan, mereka yang menabur di sana, mungkin kita juga bisa. Orang lain yang menanam, menyiram, kita tinggal menuai. Ada banyak. Jadi jangan iri dengan yang lain. Tuhan mau pakai kita sebagai apa? Apakah kita mau menanam? Apakah kita menyiram? Ataukah kita tinggal memetik hasilnya? Karena Allah sudah menyediakan. Apapun posisinya, gak masalah. Tuhan mau kehendaki seperti itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Halo? Ampun. Amin, haleluya. Yang terakhir adalah menabur di tengah tantangan profesional. Ini kami lakukan. Di tengah-tengah profesional kami menunjukkan kualitas. Masjidnya ini khotbah untuk minggu depan. Sedikit disindir kan. Memang menabur di ladang yang asing sangat berkaitan. Menabur di tanah, di tengah tangan profesional. Di tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita. Kita bisa menjadi saksi di lingkungan di mana kita tinggal. Saksi di lingkungan yang tidak akrab dengan kekristenan. Caranya mudah, menunjukkan kualitas kita. Saya dengar tadi Abraham mengatakan, "Ya nek kerja, ojo telatan," gitu kan. Simple. Saya bekerja jam 8 masuk, setengah 8 saya sudah ada di kantor. Bahkan kurang. Kalau lancar, saya 7/4 itu sudah sampai di kantor. Dan bos tahu. Saya tidak perlu ngomong, orang juga tahu. Menunjukkan kualitas itu bukan juga malas-malasan. Menunjukkan kualitas itu dengan hasil yang maksimal. Itu kita bisa berikan. Tetapi seringkali orang Kristen malah sebaliknya. Mereka menunjukkan sikap yang sebaliknya, mempermalukan Tuhan. Tetapi saya mengajak jemaat di situ. Kalau kita mau menabur di tengah tantangan profesional, di tempat usaha, kita berlaku jujur, timbangan kita jujur. Ada satu kesaksian, ada seorang pendeta yang khotbah di desa. 3 hari dia khotbah menggebu-gebu. Pulang dia kembali pelayanan, dia naik bis. Ongkos bisnya adalah 35.000. Saat membayar ke kondektur dikasih 50.000, disusui 20.000. Berarti kelebihan 5.000. Dalam hati, aduh 5.000 biarin aja masuk satu. Hati kecil, jangan. 5.000 itu juga bukan hakmu. Di sisi yang lain, alah 5.000 gak mungkin perusahaan otobus ini bangkrut. Dikatakan, meskipun perusahaan otobus ini tidak bangkrut, kembalikan. Akhirnya dikembalikan. Kondektur, berapa ongkosnya? 35, saya kasih 50, kembali berapa? 15. Ini ada 20.000. Jawab kondektur, saya memang memuji Bapak. Karena saya mengikuti KKR Bapak 3 hari. Kalau hal kecil ini Bapak tidak jujur, KKR 3 hari.
sekecil apapun kita berusaha untuk tetap mempertahankan integritas. Saya lakukan itu kenapa? Saya diterima bekerja, apa sih? Aku udah tua kok masih bekerja. Integritasmu teruji. Kamu tak kirimi apa aja, tak kasih duit, tak kasih apa, pada saat saya bekerja, itu nggak pernah saya terima. Memang tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya kalau saya kerja dengan orang lain, saya bisa marah. Kalau nggak benar, hanya itu. Tapi mereka melihat integritas yang luar biasa. Bekerja menunjukkan karakter Kristus. Apa yang kita katakan, kita ucapkan sesuai dengan karakter Kristus. Gak nyalah Tuhan. Saya dulu mungkin pemarah, tetapi tidak pernah merendahkan orang. Saya marah hanya pada batas pekerjaan. Dan melakukan tindakan nyata. Kak Omdo, ya. Waktunya habis, jadi saya harus cepat. Oke, sudah selesai kok Mas. Menawarkan tindakan nyata, memberikan dukungan moral, mungkin hanya sekedar memberikan makan dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Bisa dikerjakan. Jangan muluk misi itu melakukan hal-hal yang besar seperti CMN. Lakukan di lokasi di mana Anda tinggal, di komunitas di mana Anda ditempatkan. Kerjakan itu sesuai dengan panggilanmu. Ayat yang terakhir, sambil tim musik worship leader maju ke depan, adalah di Kolose 3:2-3-4. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Silakan worship leader. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kalau kita melakukannya, entah Tuhan panggil kita menjadi penambur untuk misi. Apakah Tuhan mau panggil kita untuk melakukan tindakan yang lain? Lakukanlah. Bukan kepada manusia. Anda bekerja di kantor, lakukanlah bukan untuk bosmu. Lakukanlah semuanya itu adalah untuk Tuhan. Bahkan makan dan minum itu juga dilakukan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita bangkit berdiri.